Selamat pagi, perkenalkan nama saya Clara Indah Situmorang, NPM 2305010005. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini tahun 2025. Sejak kemerdekaan, kurikulum Indonesia terus berkembang untuk kebutuhan zaman. Dari perkembangan dasar pendidikan, memperkenalkan metode belajar terstruktur, hingga fokus pada keterampilan dan kreativitas. Kini tahun 2025, Indonesia siap dengan pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Indonesia penuh dengan keterampilan dan proyek untuk masa depan. Kita mulai dari tahun 1947, ini disebut kurikulum rencana pendidikan. Ini adalah kurikulum pertama di Indonesia yang menitik beratkan bersikap moral dan yang semangat kebangsaan. Penting banget saat itu untuk membangun jiwa kebangsaan Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1968 menggantikannya fokus pada ilmu Pancasila dan ideologi Pancasila. Menjadi prioritas utama menjadikan pendidikan membentuk manusia Pancasila yang bermoral bernuansa nasionalisme. Lalu kurikulum 1975 yang terkenal sangat sistematis. Guru-guru mulai menggunakan tujuan institusional yang jelas, lengkap dengan sistem pelajaran semuanya. Jadi lebih terstruktur, mulai menggunakan tujuan utama instruksional yang jelas, lengkap dengan satuan pelajaran semuanya, jadi lebih terstruktur. Pada tahun 1984, Indonesia sudah mulai memasuki kurikulum pendekatan cara belajar siswa aktif. Pada kurikulum ini, siswa dituntut untuk mencari tahu informasi dan berdiskusi, lebih aktif untuk mencari pembelajarannya sendiri. Namun tidak semua orang suka karena bikin pusing siswa. Lebih baik pada tahun 1994, kurikulum baru mencoba memadukan metode sebelumnya, tapi karena bebannya cukup berat untuk siswa dan guru, banyak kritik muncul. Masuk ke tahun 2004, lahirlah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Fokusnya adalah mengembangkan kemampuan siswa, bukan sekedar menghafal. Pada kurikulum ini, fokusnya adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa, bukan hanya sekedar menghafal. Siswa dituntut untuk lebih aktif. Kemudian muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, memberikan otonomi ke sekolah untuk menyusun sendiri kurikulum mereka. Ini dianggap langkah besar menuju desentralisasi pendidikan. Tahun 2013 muncullah kurikulum K13, fokusnya untuk menggunakan pendekatan. Guru juga diajak untuk menggunakan pendekatan saintifik juga seperti observasi, eksperimen, hingga diskusi. Lalu muncullah kurikulum Merdeka sebagai respon pandemi. Kurikulum ini fleksibel. Sekolah bisa memilih mata pelajaran sesuai kebutuhan dan siswa mulai belajar dengan pendekatan
proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5. Jadi, apa yang kita pelajari dari pertemuan hari ini tentunya kurikulum selalu berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Sekarang tahun 2025 ada gagasan untuk mengintegrasikan pembelajaran deep learning. Siswa tidak hanya untuk memahami sebuah pelajaran, tetapi juga harus mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Pendidikan kita pada saat ini sudah lebih modern dan banyak teknologi yang canggih untuk dipergunakan dalam sebuah pembelajaran seperti teknologi seperti Gemini AI dan pembelajaran berbasis komputer. Perjalanan pendidikan kita memang panjang dan setiap perubahan membawa harapan baru untuk masa depan. Sekian dari saya untuk sejarah perkembangan kurikulum. Saya ucapkan terima kasih.